Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023. Salam kenal dari kami. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada kita semua, samanya kepada petani, mengenai pengendalian hama dan penyakit pada pertanaman padi. Namun sebelum kami membahas, ini kami akan memperlihatkan dulu situasi tanaman padi kami pada saat ini. Nah, ini kondisi pertanaman kami. Pada hari ini yang merupakan hari ke 53 hari ya. Ini hari yang ke-53 dengan varietas padi ini adalah 42. Dengan pola tanam kami menggunakan tabela ya. Tabela, dimana kita lihat ini pada pertanaman ini sudah kami lakukan penyemprotan untuk pengendalian hama untuk yang kedua kalinya. Jadi untuk hari ini rencananya kami akan melakukan penyemprotan untuk yang ketiga kalinya. Penyemprotan hama yang kami lakukan adalah pengendalian hama wereng dan penggerek batang untuk mengantisipasi pertumbuhan tanaman lambat. Meskipun itu kita sudah melakukan pemupukan ya. Akan tetapi perlu perawatan ya, perlu perawatan utamanya dalam pengendalian hama. Nah, kita lihat ini kondisinya ya. Ini kondisinya. Kondisi pertanamannya. Nah, kalau kita lihat ini tanaman kami, saya pantau ini agak kelihatannya sehat ya, sehat ya. Itu tidak lepas dari adanya kontrol atau perawatan yang selalu kami pantau perkembangannya, sehingga diharapkan nanti pertumbuhannya akan bisa menjadi baik. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang produk yang kami gunakan dalam pengendalian hama wereng dan penggerek batang ya, yang saya gunakan. Oke teman-teman, untuk penyemprotan yang ketiga kalinya ini, setelah kami pantau berkeliling sawah kami, saya melihat bahwa kami harus melakukan penyemprotan sesuai dengan kondisi yang ada di pertanaman kami, yaitu untuk mengendalikan hama wereng dengan penggerek batang. Ini saya lihat alternatif yang kami gunakan adalah melakukan penyemprotan. Kenapa kami melakukan penyemprotan? Utamanya untuk pengendalian hama wereng. Perlu kita pahami bahwa
hama wereng yang menyerang padi itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman padi. Meskipun tanaman padi kita sudah melakukan pemupukan, akan tetapi ketika sudah diserap oleh tanaman yang menyebabkan daun padi menjadi hijau, apabila ada wereng yang melekat yang ada di pertanaman kita, itu sangat berpengaruh besar dan dapat menguras sari-sari makanan yang diserap oleh tanaman, itu dimakan kembali oleh hama yang ada pada tanaman kita. Apabila hal ini kita biarkan, maka pertanaman yang tadinya habis kita pupuk itu akan menjadi lemah. Dengan sendirinya itu akan ditandai oleh daun pada tanaman padi kita akan menguning. Itu menandakan bahwa unsur hara yang ada yang diserap oleh tanaman itu sudah berkurang akibat dari hama wereng yang membantu memakan makanan pada tanaman padi kita. Oleh karenanya, perlu kita harus antisipasi dengan cepat. Cara pengendaliannya itu dapat kita lakukan dengan melakukan penyemprotan. Namun pada penyemprotan itu ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama adalah penyemprotan dengan menggunakan racun kontak dan penyemprotan dengan menggunakan racun sistemik. Terus terang saja bahwa selama 2 kali penyemprotan yang kami lakukan ini pada pertanaman yang saya perlihatkan tadi, itu selalu kami saya kombinasikan antara kontak dan sistemik. Racun kontak yang pertama yang kami gunakan yaitu menggunakan Ultimax. Kemudian saya kombinasi dengan menggunakan Apidor ini. Nah ini ya. Ini Apidor. Bapaknya. Ini adalah merupakan racun wereng yang dapat mengendalikan wereng coklat. Ya, di mana kita lihat ini ada kandungan dosisnya yaitu 25 WP. Ini kami gunakan dengan menggunakan takaran untuk satu tangki kami menggunakan 3 sendok makan. Itu setiap satu tangki ini ya. Nah, setiap satu tangki kami gunakan 3 sendok makan. Kemudian yang ini, sementara itu kami kombinasikan lagi dengan menggunakan racun regen 50. Ya, ini regen 50. Ini juga adalah merupakan sistemik. Tetapi ada kelebihannya ini juga dapat membunuh ulat rayak. Ya, bisa untuk kalau ada serangga-serangga ini bisa dibunuh. Untuk takarannya kami hanya menggunakan ini 1 kali tutupnya. 1 kali tutupnya ini ya. Untuk 1 tangki. Itu 1 tangki. Setelah itu kami tambahkan lagi yang namanya ini. Ini adalah pupuk urea. Nah, ini pupuk urea yang non subsidi. Ini non subsidi. Ini kami campurkan dengan menggunakan 2 gelas untuk 2 kali ukuran teh gelas, itu untuk 1 tangki. Ya. Menurut pertimbangan kami, apabila ini kami kombinasikan, ini adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman, sementara 2 yang racun tadi antara regen dan Apidor
untuk mengendalikan hama wereng dan mengendalikan hama pada penggerak batang. Kalau ketiga macam produk ini tidak saling membantu. Yang pupuk urea tadi yaitu berfungsi untuk menyuburkan tanaman sebagai bahan suplai tambahan, ya, makanan tambahan. Sedangkan itu yang racun, sehingga ketika racun sudah berfungsi, maka pertanaman akan kembali menyuplai makanan melalui penyemprotan tadi lewat daun. Karena pemupukan dapat dilakukan dengan dua cara, bisa melalui penyemprotan, bisa dengan menggunakan hambur, yaitu melalui akar, dan untuk penyemprotan melalui daun. Hanya teman-teman yang perlu Anda ketahui bahwa untuk pemberian pupuk, kecuali pupuk hayati, pupuk hayati itu tidak boleh sama sekali dicampur dengan racun seperti ini, tidak boleh. Kecuali kalau dia adalah kimia seperti ini urea, nah itu bisa. Gandasil boleh, kita gunakan gandasil, boleh digunakan sempurna, itu boleh dicampur dengan ini. Tapi kalau dia hayati, pupuk hayati, itu tidak boleh. Seperti POC. Nah, POC itu banyak macam, ya. Pupuk organik cair itu tidak boleh karena ada bakteri, yang ada di dalam POC tersebut. Sehingga kalau ditambahkan dengan ini, dikombinasi dengan ini, maka bakteri yang ada dalam POC itu akan mati. Sehingga fungsi daripada pupuk cair itu tidak dapat maksimal. Nah, sekira itu sedikit penjelasan. Kenapa ini saya lakukan? Karena kami memahami bahwa sangat minim informasi yang didapatkan oleh teman-teman kita petani tentang bagaimana cara mengendalikan pertanaman apabila kita menghadapi masalah seperti ini. Karena tidak mungkin juga mereka akan pergi membaca di perpustakaan. Tidak mungkin juga dia akan, kalaupun dia hanya mendapatkan informasi dari toko, itu kan hanya sepintas saja, tidak secara detail. Oleh karenanya inilah yang menyebabkan kami membuat video seperti ini, sekedar untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi bahan rujukan, bahan referensi untuk melakukan pertanaman kita pada yang lebih baik. Saya kira itu penjelasan dari kami, dan kami berharap bahwa setelah menonton video ini, kami meminta masukan dari saudara-saudara atau teman-teman melalui like atau subscribe, sehingga supaya kami dapat memberikan satu video-video lagi yang terkait dengan pertanaman. Karena ini akan kami buat berapa sesi sampai kepada hasil akhir. Semoga ini akan menjadikan manfaat bagi kita. Saya akhiri. Terima kasih. Sudah apa? Hindi naman